Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, sebagai manusia kita pasti pernah merasakan yang namanya kegalauan, yang tentunya hal ini membuat hati kita tidak tenang. Ketahuilah bahwa sebenarnya kegalauan ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, karena adanya sebab. Biasanya disebabkan oleh kita yang terlalu mengharapkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Entah itu berupa harta, kedudukan, ataupun apapun dari perkara-perkara dunia. Maka ketika hati kita benar-benar sangat mengharapkannya, sangat menginginkannya, bahkan khawatir akan tidak bisa mendapatkannya, hati kita akan sering dilanda oleh gundah gulana, galau, dan kegelisahan. Terlebih lagi di saat kita tidak berhasil mendapatkan hal yang sangat kita harapkan ini. Hati kita menjadi sedih, menjadi tidak tenang. Memang demikian, orang yang terlalu mengharapkan dunia, biasanya dia akan cepat galau, dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu, jangan sampai harapan terbesar kita, keinginan terbesar kita adalah kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Yang artinya hatinya akan menjadi lemah, menjadi cepat galau dan cepat gelisah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Maka setiap kali dia diberikan nikmat, yang dia lihat hanya kefakiran di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan untuknya saja. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan kenikmatan-kenikmatan dunia, yang akhirnya seringkali hati kita ditimpa yang namanya kegalauan, kegelisahan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kondisi lain, galau yang datang secara tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita menjadi galau, tiba-tiba hati kita sedih. Maka kenapa hal ini bisa terjadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya Majmu' Fatawa bahwa galau atau kegundahan yang seperti ini biasanya atau seringnya disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama adalah dosa yang pernah kita perbuat, yang kedua adalah kita yang menginginkan untuk melakukan dosa ini, yang ketiga adalah kita yang hanya memikirkan dosa tersebut. Akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita sanksi dengan cara membuat hati kita gelisah, memberikan kepada hati kita kegelisahan tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita menjadi tidak tenang, tidak tentram, dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang pernah kita lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Maka hendaknya kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kita memohon dan bertobat kepada Allah. Dengan cara itu insya Allah akan hilang kegalauan yang seperti ini. Kemudian ada beberapa tips yang bisa dilakukan ketika hati kita sedang dilanda yang namanya kegalauan. Yang pertama adalah banyak berzikir kepada Allah.
karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau daripada berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir, hati menjadi tenang dan tentram. Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang dan tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat dari segala penyakit hati. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, telah datang kepadamu peringatan dari Rabb-mu dan penyembuh dari apa yang ada di dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran adalah penyembuh, sedangkan galau adalah penyakit hati. Maka Al-Quran disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penyembuh dari apa yang ada di dalam hati. Maka di saat itu hendaknya kita banyak membaca Al-Quran dan juga mentadabburinya. Insya Allah dengan cara seperti ini akan hilang kegalauan kita. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertawakal. Kita harus ingat bahwa sesuatu yang kita inginkan ini atau sesuatu yang sangat kita harapkan ini tidak akan bisa kita raih kecuali dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita bertawakal hanya kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridha dengan segala ketentuan Allah, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Kemudian yang keempat, jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, jangan sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena sebenarnya mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik itu kepada orang tua kita, kepada teman kita, dan lain sebagainya. Adukanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakanmu, dialah yang selalu bersamamu. Sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ia berkata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kegalauanku, kesedihanku dan kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Yusuf ayat 86. Maka dari itu, di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segera kita obati dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang, hati yang tentram, dengan obat Al-Quran dan obat zikir kepada Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.